Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu disuruh oleh Allah untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas tentang membaca sholawat kepada Nabi. Kita harus tahu sejarahnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Pada saat Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini, pada tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin jam 3 malam. Semua makhluk memeriahkan kelahirannya, termasuk Allah pribadi pun memeriahkan kelahirannya dengan cara penghormatan yaitu membaca sholawat 3 kali, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan seperti malaikat, jin termasuk setan iblis pun memeriahkan kelahirannya dengan cara penghormatan yaitu membaca sholawat 3 kali. Dan kita sebagai umatnya wajib membaca sholawat penghormatan kita kepada pemimpin kita. Dan membaca sholawat jangan banyak-banyak ya, 3 kali paling banyak 41 kali dalam sehari semalam sebagai penghormatan kita kepada pemimpin kita. Dan kita harus tahu kalau syafaat itu apa ya. Kita harus tahu sedangkan membaca sholawat itu penghormatan ya. Allah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di saat dilahirkan penghormatan kepada makhluk yang akan diangkat olehnya menjadi pemimpin umat. Dan malaikat termasuk setan iblis pun penghormatan kepada Nabi Muhammad di saat dilahirkannya Nabi Muhammad dengan membaca sholawat, yaitu penghormatan kepada makhluk yang akan diagungkan oleh Tuhan. Dan kita sebagai umatnya membaca sholawat yaitu penghormatan kepada pemimpin kita. Dan apa itu syafaat? Kita harus tahu. Syafaat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad diberi kelebihan oleh Allah yaitu bisa memberi syafaat kepada umat. Dan apa itu syafaat? Kita harus tahu ya. Syafaat itu Allah menurunkan kitab suci Al-Quran dan kitab suci Al-Quran itu pedoman hidup untuk Nabi Muhammad beserta umatnya yang sudah tertera jelas di dalam Al-Quran. Sejarah para nabi, para rasul, sejarah diciptakannya alam, sejarah hari akhirat, adanya padang mahsyar, cukang sirotol mustaqim, alam timbangan, pembagian buku catatan amal, alam hisaban atau pengadilan Tuhan, 7 neraka dan 7 surga. Semua sudah ada dalam Quran dan ketauhidan dan hukum-hukum dalam kehidupan seperti hukum perkawinan harus bagaimana, perceraian harus bagaimana, kerumah tanggaan harus bagaimana, poligami harus bagaimana, perniagaan harus bagaimana, bab waris harus bagaimana, kepemerintahan harus bagaimana, hukum pengadilan harus bagaimana, semua sudah ada aturannya yang ada dalam kitab suci Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu peta jalan kehidupan yang harus dijalani oleh Nabi Muhammad beserta umatnya. Dan apabila umat Nabi Muhammad menjalankan hukum-hukum yang ada dalam Quran, maka umat Nabi Muhammad akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Syafaat itu keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi syafaat itu hanya diberikan oleh Allah kepada pemimpin umat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan umatnya yang mengamalkan perintah Allah yang ada dalam Quran yang sudah tertera jelas, maka akan mendapat syafaat Nabi. Itulah syafaat ya. Jadi syafaat oleh Allah hanya diberikan kepada satu orang, yaitu pemimpin umat. Dan pemimpin umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW. Dialah yang membawa syafaat untuk umat. Jadi apabila ada umatnya yang mengatakan saya bisa memberi syafaat kepada orang lain, itu tidak ya, itu tidak. Karena syafaat hanya diberikan oleh Allah
hanyalah kepada yang menerima kitab suci. Dan kitab suci itu jalan keselamatan untuk Nabi Muhammad beserta umatnya apabila dijalankan atau diamalkan akan membawa keselamatan dunia dan akhirat, yaitu syafaat Nabi. Kita harus tahu ya. Nah, inilah sejarahnya membaca sholawat. Jadi membaca sholawat itu bukan meminta syafaat, tetapi penghormatan kita sebagai umat kepada pemimpin. Sedangkan syafaat, jalankanlah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Al-Quran yang sudah tertera jelas hukum-hukum kehidupan yang harus dijalankan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sekian ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.